Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlethrough the Heaven Season 5 episode ke-173. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah keluar dari retreat dan langsung mengamuk menyaksikan bagaimana Aula Jiwa dan aliansi sungai yang mendalam telah memporak-porandakan pavilion bintang jatuh. Hanya dalam sekejap mata seluruh anggota aliansi termasuk pemimpin mereka Tian Mingji dibuat pindah alam. Sehingga Guyo dan Trimo pun berlomba-lomba untuk melarikan diri. Dengan kejam Guyo menumbalkan Trimo untuk bisa lari namun tetap saja hampir tertangkap kalau Tianjun pertama Aula Jiwa tidak turun tangan dan menyelamatkannya. Setelah gagal menghabisi Guyo, Shoyan pun bergegas pergi ke faksi-faksi yang tergabung dengan aliansi sungai yang mendalam, termasuk salah satunya pavilion petir angin dan menuntaskan dendam panjang di antara mereka. Selain menghancurkan faksi yang tergabung dalam aliansi sungai mendalam, pavilion bintang jatuh diam-diam juga mengirimkan surat undangan aliansi pada beberapa faksi besar dan berharap mereka bersedia menyatukan kekuatan untuk melawan Aula Jiwa. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos aja apa? Episode kali ini diawali dengan pemandangan indah yaitu Mbah Guyo yang sedang disiksa oleh sesama antek dajjal yaitu kepala Aula Jiwa yang bernama Hun Miseng karena mendengar bahwa pavilion bintang jatuh yang dahulu hanyalah faksi B aja bagi Aula Jiwa ini telah memiliki seorang ahli dojun yang merupakan bocil FF incaran mereka. Ahli dojun kok masih ahli dojun atuh? Ketika kepala Aula Jiwa marah-marah muncullah salah satu sosok lain yang merupakan tampaknya meskipun terlihat normal namun juga menyimpan aura kekuatan luar biasa. Sosok itu adalah wakil kepala Aula Jiwa yang karena enggak ada namanya kita panggil aja dia si Bambang. Dan Bambang ini meminta Hun Miseng untuk berhenti mempedulikan bidak tidak berguna seperti Guyo sehingga mereka bisa menyusun rencana lain untuk mengatasi Shoyan maupun pavilion bintang jatuh. Oke, sekarang kita pindah tempat menuju kediaman ketua lembah api Bekobar yaitu Tang Jian yang sedang berdiskusi dengan leluhur lembah mereka yaitu Huoyun mengenai undangan aliansi kiriman pavilion bintang jatuh. Huoyun yang sudah lama nolep entah di mana jelas saja bingung tiba-tiba ada surat undangan aliansi yang ngajakin baku hantam sama Aula Jiwa. Meskipun dari ingatan tuanya Aula Jiwa memang sebuah faksi yang menjijikan, tidak salah lagi mereka merupakan top global dataran tengah dan tidak seharusnya lembah api Bekobar mencari gara-gara. Tang Jian berusaha menjelaskan bahwa Aula Jiwa saat ini bisa saja menargetkan mereka, namun Huoyun malah fokus pada Shoyan yang merupakan doseng muda. Sebelum berkata kalau Shoyan ini tampan dan mau menikah sama Huer, maka dia bersedia menerima undangan aliansi. Lagi serius ngomongin aliansi, aki-aki satu ini malah ngelawak atuh jelas membuat Huer kesal sehingga Tang Jian pun mengingatkan putrinya untuk bersikap sopan sebelum kemudian sekali lagi memfokuskan pembicaraan dan menyampaikan pesan bahwa pavilion bintang jatuh bersedia membantu menyembuhkan luka dalam Huoyun selama lembah api Bekobar mau bergabung dengan aliansi. Huoyun dengan selengean bertanya apa yang akan terjadi apabila mereka tidak menerima undangan tersebut sebelum kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Shoyan yang tiba-tiba muncul dengan berkata bahwa dia akan tetap membantu Huoyun memulihkan diri bahkan ketika leluhur lembah api itu menolak untuk bergabung dengan aliansi. Nah, tapi ternyata tanpa diduga-duga jawaban Shoyan itu malah membuat Huoyun puas dan berkata bahwa dia akan datang 3 hari lagi untuk memenuhi undangan dari pavilion bintang jatuh. Shoyan tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya ketika mengucapkan terima kasih kepada Huoyun dan menyampaikan bahwa pavilion bintang jatuh menyambut kehadiran lembah api Bekobar dalam aliansi. Huoyun meregangkan tulang-tulang bangkotannya yang udah pegelinu efek ngenolep bertahun-tahun sebelum kemudian meledakkan doki dalam tubuhnya dan bersiap untuk menyapa dunia kembali sambil bertanya apakah masih ada orang-orang di dataran tengah ini yang mengingat dirinya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke markas faksi kedua yang diundang yaitu Sekte Bunga alias Huajong yang tampak sedang mengalami kerusakan parah entah karena apa.
Ketika Yao Chen muncul dan menanyakan apa yang terjadi, Yun Yun terkejut melihat guru Shoyan tiba-tiba muncul di sekte bunga dan menjelaskan bahwa mereka baru saja diserang oleh aula jiwa. Untungnya tidak ada korban jiwa yang jatuh karena leluhur sekte mereka keluar retreat tepat waktu dan memukul mundur antek dajjal aula jiwa. Yun Yun baru saja berterima kasih ketika Abah membagikan pil obat untuk memulihkan diri sebelum langsung ditegur oleh suara dingin yang memintanya tidak berterima kasih pada faksi yang telah menyebabkan aula jiwa menyerah. Ketika itulah sosok dengan kecantikan dan aura kekuatan luar biasa muncul dengan bunga raksasa dari belakang punggungnya, di mana sosok cantik tersebut adalah leluhur alias tetua agung sekte bunga yang bernama Peri King atau King Qianji. Nah, kalau di versi novelnya nih, King Qianji ini naksir ya guys ya sama Abah, tapi ya tipe-tipe malu-malu. Kucing garong lah, jadi garang dan dingin di depan padahal ya sebenarnya kelepek-kelepek juga tuh. Karena itulah King Qianji tampak terkejut ketika melihat bapak-bapak ganteng yang pernah menjadi gebetannya itu ternyata masih hidup sebelum buru-buru mengendalikan diri dan memerintahkan seluruh murid sekte bunga untuk membereskan kekacauan agar mereka tidak ditertawakan. Memang sejak dahulu King Qianji terkenal dengan perangai yang jutek, namun Abah tidak menyangka kalau leluhur sekte bunga itu masih sejutek ini. Bahkan setelah dia mondar-mandir sebagai roh gentayangan berpuluh-puluh tahun, King Qianji masih berusaha menahan diri untuk tidak bersikap lemah dan dengan tegas berkata bahwa dia tidak mau menempatkan sekte bunga dalam bahaya sebelum kemudian meminta Yao Chen untuk segera meninggalkan sekte mereka. Memahami kalau berbicara dengan King Qianji memang tidak bisa langsung dar-der-dor, Abah pun dengan sabar mengingatkan bahwa aula jiwa bisa saja menyerang mereka lagi apabila baru-baru ini klan Ling menghilang secara misterius yang menandakan bahwa konspirasi yang lebih besar sedang terjadi saat ini. Ketika King Qianji masih tampak ragu, Yao Chen sekali lagi meyakinkan bahwa aliansi pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungi seluruh anggota mereka tidak terkecuali sekte bunga. Ditatap dalam-dalam oleh gebetan masa lalu jelas saja membuat King Qianji auto deg-deg sebelum sekali lagi buru-buru mengendalikan diri dan berkata bahwa dia tidak bisa langsung memberikan jawaban sekarang. King Qianji meminta Yao Chen untuk menunggu sampai waktu undangan 3 hari ini, di mana apabila dia datang maka artinya sekte bunga akan bergabung dengan aliansi, dan apabila dia tidak datang maka King Qianji meminta Yao Chen untuk melupakan setiap hal yang mereka bicarakan hari ini. Nah, setelah mendatangi faksi-faksi yang diajak bekerja sama membentuk aliansi, Shoyan dan Abah pun kembali ke Pavilion Bintang Jatuh untuk memberikan update perkembangan atas kunjungan mereka. Shoyan dengan gembira mengabarkan lembah api Bokobar telah bersedia bergabung dan setelah apa yang terjadi di Sekte Bunga, sekarang mereka hanya perlu memperhatikan Menara Pil sebagai faksi terbesar dan paling berpengaruh yang akan menjadi cakal atau bakal calon anggota aliansi. Feng Xian bertanya apakah mereka perlu mengirimkan surat tindak lanjut pada Menara Pil. Namun Abah justru memutuskan untuk mengajak Shoyan mendatangi organisasi alkemis terbesar di seluruh benua itu secara langsung. Tidak menunggu lama, Shoyan dan Abah telah tiba di area Menara Pil dan membuat Yao Chen langsung bernostalgia masa mudanya ketika berada di tempat ini. Termasuk juga gerombolan orang tua kolot yang merupakan jajaran Dewan Tetua Menara Pil Kecil atau Shoudanta. Shoyan baru mendengar tentang Menara Pil Kecil sehingga Yao Chen pun menjelaskan bahwa Shoudanta adalah pusat kendali Menara Pil yang sesungguhnya. Berbeda dengan faksi lain yang bisa langsung diputuskan segalanya oleh ketua sekte ataupun leluhur, untuk memutuskan sesuatu yang besar Menara Pil harus melewati pemungutan suara dari Dewan Tetua. Bahkan ketika 3 kepala raksasa Menara Pil sudah memberikan persetujuan. Panjang umur 2 dari 3 sosok kepala menara yang baru saja dibicarakan akhirnya muncul di dalam aula dan langsung menyapa Yao Chen dengan ejekan karena mantan jawara pertemuan pil itu baru mengunjungi mereka padahal sudah pulih dan bangkit kembali selama beberapa tahun. Yao Chen hanya bisa geleng-geleng kepala mengingat kebencian para orang tua Menara Pil Kecil kepadanya sebelum kemudian langsung to the point menanyakan perkembangan undangan aliansi yang mereka kirimkan.
Suan Kongji dengan jujur berkata bahwa dia langsung meneruskan undangan itu pada tetua, namun bahkan setelah melakukan persuasi mati-matian hanya 4 orang yang setuju atas ide aliansi tersebut. Jumlah ini jelas saja membuat Abah khawatir karena 4 orang itu 3-nya sudah berasal dari para kepala raksasa menara yang menandakan bahwa hanya 1 orang di antara dewan tetua lain yang setuju. 2 kepala menara menjelaskan bahwa keputusan menjadi lebih sulit karena leluhur menara pil kecil yang mereka sedang berkelana entah di mana dan pengambilan keputusan mungkin akan menjadi lebih pelik karena 3 hari lagi dewan tetua hendak mengangkat 1 tetua baru yang juga memiliki hak suara. Nah, yang lebih buruk adalah kandidat terkuat sebagai tetua baru atau merupakan rival masa lalu Abah Yolo yang bernama Huo Lauguai dan dia pasti akan melakukan segala cara untuk menolak aliansi apabila diangkat menjadi tetua. Para kepala menara berkata bahwa Youchen juga tidak bisa mengikuti pemilihan karena telah sukarela keluar dari menara pil. Sebelum tiba-tiba saja Suan Yi muncul dan menyarankan Shoyen untuk mengikuti pemilihan. Segera setelah Suan Yi datang adegan pun terjadi ketika kepala raksasa menara pil itu bertukar tatapan dalam dengan Youchen sampai bahkan Shoyen yang biasanya ngepak boy pun merasa canggung setelah melihat kalau ternyata gurunya ini enggak kalah pak boy juga atuh. Situasi menjadi semakin canggung ketika Suan Kongji jadi kompor meleduk dan menceritakan betapa khawatirnya Suan Yi setelah mendengar kabar tentang menghilangnya Abah puluhan tahun lalu. Suan Kongji auto mingkem setelah disemprot oleh Suan Yi yang buru-buru mengembalikan fokus percakapan pada pemilihan tetua dan menurutnya Shoyen sebagai pemegang pertemuan pil sekaligus kandidat terkuat sebagai kepala raksasa menara pil masa depan juga memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengikuti pemilihan. Saran Suan Yi itu bisa dibilang satu-satunya cara untuk merekrut menara pil dalam aliansi dan karena itulah Abah ingin mengajak Shoyen untuk segera bersiap-siap. 3 kepala menara pil pun berpikir untuk segera undur diri karena harus mempersiapkan pemilihan tetua dan para kepala menara termasuk Suan Yi segera berkedip menghilang sebelum sempat sekali lagi melemparkan tatapan penuh cinta kasih kepada Youchen. Shoyen melakukan ujian alkemis lebih dulu dan berhasil mendapatkan lencana alkemis tingkat 8 yang cukup membuat Abah bangga. Setelah itu mereka bertemu dengan gerombolan alkemis menara pil yang sedang meminta pendapat pada Huo Lauguai sebagai sosok yang digadang-gadang akan menjadi tetua menara pil kecil yang baru. Namun teknik pemunian yang tidak plek-ketiplek dengan aturan langsung mendapatkan teguran keras dari Huo Lauguai, termasuk juga pil obat Shoyen yang sebenarnya tidak lagi diragukan kualitasnya. Huo Lauguai tampak terkejut ketika melihat Youchen tiba-tiba muncul dari balik tubuh Shoyen dan membuatnya mendengus julid memahami dari mana pil obat yang tidak sesuai aturan ini berasal atuh. Huo Lauguai melanjutkan kejulidannya ketika melihat Youchen tiba-tiba muncul di menara pil seperti ini padahal di masa lalu pemenang pertemuan pil itu telah meninggalkan menara dengan begitu sombong. Huo Lauguai berkata bahwa awalnya dia tidak tertarik dengan pemilihan tetua menara pil kecil ini, namun melihat rivalnya telah kembali, monster tua itu berpikir bahwa Youchen harus melihat kemampuannya sekarang. Shoyen hanya bisa tertawa masam dalam hatinya namun tidak sempat memberitahukan kepada Huo Lauguai bahwa dirinya lah yang akan mengikuti pemilihan tetua kali ini. Youchen memberitahu Shoyen bahwa meskipun Huo Lauguai sangat memusuhinya, alkemis generasi tua itu bukanlah orang jahat dan harus diakui bahwa dedikasi dalam meneliti seni alkemia yang Huo Lauguai miliki juga tidak kalah dengan dirinya. Tanpa terasa 3 hari telah berlalu dan Shoyen bersama dengan Abah segera menuju pegunungan dalam menara pil yang menjadi lokasi menara pil kecil sekaligus tempat untuk melaksanakan pemilihan tetua berada. Begitu sampai di lokasi, Shoyen langsung dibuat takjub tak kalah melihat para dewan tetua menara pil kecil keluar dan kesemua tetua itu setidaknya merupakan alkemis tingkat 8 puncak.
Bahkan Tetua Agung Lin yang terkuat di antara para Dewan Tetua tidak dapat Shoyen identifikasikan kekuatannya sama sekali. Tetua Lin menyapa semua orang yang hadir dalam pemilihan dan tanpa basa-basi menjelaskan singkat tentang aturan pemilihan yang tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu Tetua Lin selesai menjelaskan aturan, para peserta pemilihan pun dipersilakan untuk turun ke pelapon pemunian dan Huo Lugai sudah sangat tidak sabar ketika meminta Yochen untuk segera turun menghadapinya. Betapa terkejutnya Huo Lugai ketika melihat Yochen justru menuju tempat para kepala raksasa berada dan orang yang turun ke pelapon pemunian adalah muridnya alias Shoyen. Meskipun kecewa, Huo Lugai berkata bahwa hari ini dia akan menunjukkan pemunian obat yang sesungguhnya kepada Shoyen, sementara orang yang dikonfrontasi sudah berambisi bahwa dia akan menciptakan pil obat yang tidak membuat nama Abah tercoreng. Gila, episode kali ini keluar semua guys, dedengkot-dedengkot di BTTH setiap sektenya ya. Dan keren-keren, ngeri-ngeri, OP-OP ya.